Saudara-saudara, selamat bertemu dengan Mas Putu Jambu 7. Kali ini kita akan membahas tes inteligensia umum (TIU) untuk CPNS atau CASN dan P3K, khusus tentang kemampuan verbal, subtopik penalaran logis atau silogisme. Dalam tes semacam ini disajikan 2 atau lebih pernyataan dan kita diminta membuat kesimpulan logis berdasarkan pernyataan tersebut. Untuk itu, harus dipahami betul kata-kata kunci dan isi pernyataan yang disediakan. Kesimpulan yang dibuat tentu saja harus logis dan sesuai dengan data atau pernyataan yang disediakan. Nah, silogisme ini konsep dasar umumnya menggunakan rumus PU sama dengan semua A sama dengan B, PK sama dengan C sama dengan A, dan K sama dengan C sama dengan B. Mari kita membahas satu persatu soal ini. Soal nomor 1. Semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Jadi, dari kelima pernyataan ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu PK-nya. Sebagian lampu berwarna merah. Lalu dihubungkan dengan PU-nya. Semua sepeda memiliki lampu. Jadi kesimpulannya berdasarkan 2 pernyataan ini adalah pilihan jawaban C. Sebagian sepeda memiliki lampu, karena tadi kan semua sepeda memiliki lampu. Di sini sebagian sepeda memiliki lampu yang berwarna merah. Konsep dasarnya semua sepeda memiliki lampu. Karena sebagian memiliki lampu berwarna merah, maka disebut sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Soal nomor 2. Pemain sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari tim C tidak dapat menerima kekalahan. Ini sebenarnya sudah bisa langsung kita simpulkan. Jadi, sebagian pemain tim C tidak sportif. Apakah ada pilihan itu? Ternyata tidak ada yang rumusannya seperti itu. Tetapi jika kita perhatikan, dari kelima pernyataan ini, semua pemain tim C tidak sportif. Salah, karena hanya sebagian. Tidak ada pemain tim C yang sportif. Salah. Semua pemain tim C sportif. Salah juga. Sebagian pemain tim C sportif. Salah juga. Mengapa ini salah? Sebenarnya ini bisa betul. Tetapi karena ada pernyataan yang dibalik. Sehingga karena sebagian pemain tim C tidak sportif, maka yang sebagiannya sportif. Ini pembalikan simpulan. Simpulan tersembunyi. Kalau berdasar pernyataan seharusnya sebagian pemain tim C tidak sportif. Rumusan itu tidak ada, maka kebalikannya sebagian pemain tim C sportif. Ini harus siap dengan soal yang kesimpulannya tersembunyi semacam ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Ini pasti bukan di asrama. Maka kesimpulannya Ani berada di bukan asrama. Soal nomor 4. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Dari PK dan PU ini, maka kesimpulannya harus diawali oleh kata sebagian atau yang menyebutkan sebagian saja, bukan semua. Maka nanti kesimpulannya sebagian karyawati memakai kerudung
dan tidak memakai sarung tangan. Ini kalau berdasarkan pernyataan PU dan PK. Nah, apakah ada? Yaitu E, ada karyawati yang memakai kerudung panjang, tetapi tidak memakai sarung tangan. Nah, ini semua memakai kerudung panjang, tapi sebagian tidak memakai sarung tangan. Nah, di sini tidak disebutkan dengan kata sebagian, tetapi ada karyawati. Nah, jadi ini juga menyebutkan sebagian. Jadi hati-hati dengan variasi kata semacam ini supaya kita tidak terjebak. Soal nomor 5. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Budiman naik kereta api tanpa membayar kontan. Jadi, nah tentu ini yang satunya. Berarti dia memakai tiket abonemen. Nah, pernyataan itu yang mana? Pernyataan itu adalah pernyataan C. Budiman membayar dengan tiket abonemen. Mengapa bukan E? E hanya mengatakan bahwa dia memiliki, tapi menggunakannya untuk naik kereta tidak disebutkan. Maka pilihan E tidak bisa dijadikan sebagai jawaban. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Berarti bahan katun lebih tahan lama dan lebih mahal. Adakah jawaban semacam itu? Nah, jawabannya dibalik atau simpulan tersembunyi, yaitu jawaban B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Jadi ini posisi subjeknya dibalik, bukan bahan katun sebagai subjek, melainkan bahan nilon. Nah, intinya adalah bahan katun itu lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Jadi sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Loh, kok tidak indah? Kalau berdasarkan pernyataan ini, sebagian yang berbunga warnanya indah. Tapi di samping sebagian yang berbunga itu warnanya indah, ada sebagian yang warnanya tidak indah. Jadi seperti soal nomor 2 tadi, ini simpulan tersembunyi, kebalikannya. Nomor 8. Pada sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Keluarga yang bahagia. Ayah selalu bepergian dengan ibu. Setiap ibu pergi, adik pasti diajak. Nah, simpulannya ini mereka selalu pergi bertiga. Tidak pernah ada kejadian pergi sendiri, pergi berdua, tapi selalu bertiga. Karena apa? Ayah selalu bepergian dengan ibu. Nah, setiap ibu pergi, adik diajak. Jadi simpulannya, jika ibu bepergian, adik pasti juga bepergian. Dan demikian juga dengan ayah. Karena ibu juga selalu pergi bersama ayah. Nah, simpulannya ada di C. Soal nomor 9. Nasabah koperasi X yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tanpa hadiah. Nah, ini berarti tabungannya bagaimana? Kurang
dari 3 juta atau tidak. Nah, tentu tabungan Yusuf ini tidak seperti pernyataan yang ada di sini. Maka Yusuf bukan nasabah koperasi X. Bisa juga mungkin dibuat kesimpulan Yusuf nasabah yang tabungannya lebih dari 3 juta. Tapi dia walaupun mendapat hadiah, walaupun mendapat bantuan, tapi tetap tidak mendapat hadiah karena dia tidak masuk ke kriteria yang ditentukan. Soal nomor 10. Cinta ini nama orang, adalah seorang teller bank. Jika berdisiplin, ia akan dipromosikan menjadi manajer. Semua pernah beberapa kali terlambat. Maksudnya semua karyawan bank itu pernah beberapa kali terlambat. Nah, maka apakah Cinta akan dipromosikan atau tidak? Cinta akan dipromosikan menjadi manajer jika ia tidak terlambat lagi. Nah, ini salah satu kemungkinan jawaban yang bisa satu-satunya kemungkinan jawaban yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Mengapa? Karena yang B, Cinta tidak akan dipromosikan. Belum tentu. Karena mungkin saja penilaian itu diawali sesudah peristiwa-peristiwa terlambat. Cinta akan dipromosikan menjadi manajer karena berprestasi. Ini tidak ada dalam pernyataan PU dan PK. Rencana promosi Cinta menjadi manajer ditunda. Tidak, karena dalam pernyataan tidak dikatakan demikian. Cinta tidak akan dipromosikan menjadi manajer. Nah, ini sama, tidak sesuai dengan pernyataan PU dan PK. Jadi kemungkinan jawabannya dari A sampai E adalah pilihan jawaban A. Saudara-saudara, demikian pembahasan soal silogisme. Mudah-mudahan membantu persiapan Anda untuk mengikuti tes seleksi CASN atau CPNS. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sekian dari Mas Putu Jambu 7. Salam satu guru, banyak ilmu.